rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Wa farduhu ayil musli syai'an, adapun fardunya mandi yakni mandi syai'ani, yaitu ada dua perkara. Ahaduhuma niyatu raf'il janabati lil junubi, adapun pertamanya dari dua perkara yaitu niat mengangkat janabah bagi orang yang junub. Awil haidi lil haidi, atau niat mengangkat hadas haid bagi orang yang haid. Ayat hukum ini yakni mengangkat hukumnya haid atau hukumnya janabah, hukum junub. Au niat tu ada di fardhi usul, atau niat menunaikan fardu mandi. Au rafi hadasin, atau niat mengangkat hadas. Awit taharati anhu, atau niat bersuci dari hadas. Au ada il-husli, atau niat menunaikan mandi. Wa kadzal husli lis-sholati, seperti ini niat boleh niatnya al-husli lis-sholati, niat mandi bagi sholat. Lal husli faqat, tidak boleh niatnya mandi saja. Wa yajibu an takuna niyatu maqrunatan bi awwali ayil husli, dan wajib oleh bahwa ada oleh niat mandinya yaitu dibarengkan dengan permulaan mandi, yakni mandi, yakni bi awwali maqsulin minal badani, yakni dengan permulaan yang tersiram dari badan. Walau min asfalihi, sekalipun daripada bawah badan. Walau nawa ba'da ghasli juz'in wajaba i'adatu ghaslihi, jikalau niat, maka jikalau niat oleh seseorang sesudah membasuh juz, maka wajib oleh mengulangi membasuhnya. Walau nawa raf'al janabati wa ghusla ba'dil badani thumma nama fastayqadha wa arada ghusla ba'di lam yahtaj ila i'adatin niyati. Jikalau niat oleh seseorang akan mengangkat junub, mengangkat janabah dan membasuh ia akan sebagian badan, thumma nama, kemudian tidur ia, fastayqadha, lalu bangun ia, wa arada ghuslan baqi, dan menghendaki oleh dia akan menyiram yang setinggalnya, lam yahtaj ila i'adatin niyati, maka dia tidak butuh kepada mengulangi niat kembali. Wallahu a'lam bishawab. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, sesudah kita mengetahui tentang hal-hal yang mewajibkan mandi, artinya kita mengetahui mandi wajib itu penyebabnya apa-apa, maka dilanjutkan akan diterangkan tentang fardu-fardu mandi, yakni rukun-rukun mandi. Karena memang mandi ini bisa wajib, kita kudu mandi, ada penyebabnya, maka fardu mandi dibahas sesudah menerangkan penyebab-penyebab.
Namun agar kajian kita jauh lebih sempurna, supaya kita mengetahui jangan mandi wajib saja, sebelum kita menerangkan fardu-fardu mandi atau rukun-rukun mandi, maka kita perlulah mengetahui mandi sunnah. Meski nanti oleh Syekh Fathul Mu'in, Syekh Zainuddin Al-Malibari akan dijabarkan pada bab-bab tersendiri ke depan. Kita sudah tahu mandi wajib ada 6 penyebabnya, maka perlulah kita tahu mandi sunnah. Saudara, mandi yang disunnahkan dalam Islam. Oleh karena Islam ini agama yang mengedepankan higienis. Islam itu agama yang mengedepankan kebersihan. Sedari dulu, dari 14 abad yang lalu, Muslim itu disuruh bersih. Bukan karena ada corona, bukan. Sebelum ada itu, jauh 14 abad yang lalu sudah ditanamkan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam betapa Muslim harus berdiri di atas kebersihan. Mulai dari kebersihan akidah sampailah kebersihan hati. Kebersihan akidah, jangan sampai ada syirik di dalamnya. Kebersihan hati, jangan sampai ada suudzon. Ada orang tak pakai masker, sok suci dia, dosa ngomong begitunya gede banget. Ada orang di masjidnya rapat, sok suci dia, biar nanti juga kena. Ngomong begitunya dosanya ditumpahin ke bumi, tidak muah. Doa dosa suudzon. Ma'ubidallahu bisyai'in ahsana min husnil dhanni billahi wa bi'ibadillah. Tidak ada ibadah yang tertinggi selain husnul dhan kepada Allah dan husnul dhan kepada sesama hamba Allah. Maka Islam mengedepankan kebersihan. Jumat umpamanya bukan sekedar cuci tangan, seluruh badannya disuruh cuci oleh Nabi. Tapi kemudian kadang ada orang Jumat aja tutup, Anda ngerti. Agama dikalahkan oleh logika, dan ini sebuah kerugian. Islam tanamnya ada mandi sunnah di luar mandi wajib yang 6 penyebabnya. Jumlahnya ada 17 mandi yang disunnahkan di dalam Islam. Sebelum saya menerangkan mana aturan-aturan mandi itu supaya mandi kita sesuai dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mandi sunnah kita perlu tahu dulu. Yang pertama, mandi sunnah itu adalah mandi Jumat. Kata Nabi, "Idza jaa ahadukumul jumu'ah falyaghtasil." Kata Nabi, apabila datang salah seorang kamu untuk sholat Jumat, apalagi apa perempuan, maka hendaklah mandi dulu. Bukan tangan doang, mandi sunnah. Mau berkumpul orang mandi. Bahkan dalam mazhab Malik, mandi Jumat ini wajib. Berdasarkan hadis Nabi, ghuslu yaumil jum'ati wajibun ala kulli muhtalim. Mandi Jumat itu adalah wajib bagi tiap-tiap orang lagi. Tapi dalam kajian mazhab Syafi'i itu hadis ditakwil. Sebab kata Nabi, "Man tawadda'a yawmal jumu'ah fa biha wa ni'mat wa man igtasala fal ghuslu afdal." Kata Nabi, siapa orang yang berwudu saja pada hari Jumat, maka dengan perkara wudu saja sudah cukup dia sholat Jumat, udah jaga kebersihan. Tapi siapa mandi lebih cakap, melebihi daripada wudu. Maknanya tidak wajib mandi. Tapi nanti kajiannya pada Jumat pembedahannya. Moga umur kita panjang dan nyampe pada ini. Yang kedua,
yakni terbit fajar. Kita di situ tuh kita sunnah mandi Jumat. Pagi sebelum ke kantor kita mandi. Niat mandi Jumat karena mulai masuknya dari adzan subuh. Kalau mandi hari raya dari jam 12 malam ke atas udah masuk mandi hari raya. Jam 3 jadi mandi hari raya. Kalau Jumat nggak jadi kecuali adzan subuh. Mulai masuk. Hari raya Idul Adha, mandi hari raya Idul Fitri, sunat. Nabi itu kalau mau sholat Aid mandi dulu. Kemudian ada mandi karena gerhana matahari. Mau sholat gerhana disuruh mandi orang Islam. Kalau ada gerhana, bukan orang hamil suruh ngumpet di kolong ranjang. Takut anaknya hitam, udah tahu babanya hitam, emaknya hitam. Justru kalau putih dicurigai. Biasa mandi kalau gerhana matahari, terus mandi gerhana bulan, terus lagi mandi karena mau sholat istisqa, tidak ada hujan, kemarau panjang, maka dia mau sholat. Terus lagi mandi ketika masuk Islam, sunat. Sebab di dalam Sunan Abu Dawud, Imam Abu Dawud meriwayatkan hadis sahabat Nabi namanya Qais bin Asim. Ketika masuk Islam disuruh mandi oleh baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Tidak wajib, tidak, karena kebanyakan para sahabat yang masuk Islam tidak disuruh mandi. Mana lagi mandi karena sembuh dari gila. Sembuh dari gila mandi sunat. Dicontoh sama orang keluar dari penjara nyebur ke kali banyak ke laut, ya mandi. Sembuh dari pingsan mandi. Cuma kalau habis gila, habis pingsan, habis ayam, mandinya niatnya yang harus mengangkat hadas besar saja. Mandinya niatnya. Sebab kata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, qalla man ughmiya alaihi lam yunzil. Jarang orang yang ayam keluar mandi, maka bisa jadi kalau mandi jaga-jaga sebagai kiat. Mana lagi mandi karena kita habis mandiin mayit. Kalau kita habis mandiin mayit, sunatlah kita mandi. Tidak wajib, tidak. Kata Nabi, man ghassala mayitan falyaghtasil. Siapa yang memandikan orang yang mati, sunat dia mandi. Mandi. Orang habis mandiin mayit itu negang-negang mayit pada pegel pada. Maka jarang mau orang jadi tukang mandi itu. Karena habis mandiin pada pegel. Ada juga yang halusinasi, mimpi didatangin. Ini yang jadi pada bodoh dan agak. Jadi pada pegel inilah disuruh oleh Nabi suruh mandi. Nanti segera jangan takut. Kalau habis megang mayit, megang doang dulu. Sunnah, tapi habis mandiin sunnah mandi sehat. Kenapa habis mandiin mayit orang pada sakit? Hendak nanganin ajaran ini mandi. Yang lain mandi sunnah terkait dengan haji. Mana tuh mau ihram? Sebelum ihram kita mandi dulu. Mandi dulu. Mandi mau ihram haji maupun ihram. Mana lagi mandi mau masuk kota Mekah. Mau masuk kota Mekah sunat mandi. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau masuk kota Mekah selalu dari Madinah itu mandi. Mandinya Nabi di sumur namanya Dibwa, yang sekarang itu di depan rumah sakit bersalin Aisyah. Rumah sakit bersalin di Hujur. Itu nanti mandi di situ. Ada sumurnya sekarang. Kalau orang ingin tahu
tahu di mana Nabi, biar tahu sejarah-sejarah Islam. Mandi di situ namanya bir Ridwan, di situ Nabi masuk kota Makkah. Begitu juga masuk kota Madinah, mandi. Sunat masuk kota suci, dia suci, mandi. Jangan nggak mandi. Tapi kalau dia umrahnya ke Madinah dulu, mandi di tengah jalan dan bisa di hotel aja sebelum nyampe itu mandi langsung. Kalau di tengah jalan dan bisa, tapi biasanya mampir dulu, mandi mampir itu aja di mandi. Entar aja, dia tenang lagi di jalan. Begitu. Dia benar. Jadi pulangannya orang punya nilai banyak yang dia dapat. Bukan sekedar jalan-jalan. Ini ada seal dari setiap apa yang diajarkan oleh Nabi. Di Mekah mau wukuf di Arafah nanti dulu, mandi wukuf. Mau ambil di Muzdalifah sunat mandi. Mau lontar jamroh sunat mandi. Baik jamroh Aqabah di hari tanggal 10 maupun mandi di Jamarat yang 3, 11, 12, 13 kalau di Natal. Mandi mau mandi di Mina, ini mandi banyak, mandi sunat. Termasuk kita mau hadir di keramaian, sunat kita mandi, mau mandi. Tapi kalau mau sholat 5 waktu tidak disunatkan mandi, kecuali orang-orang suci. Kalau orang suci mau sholat bukan wudhu doang, mandi. Jadi sehari 5 kali. Orang suci begitu. Lain kalau kita 3 hari sekali baru mandi. Jadi mandi sunat. Nah, saya terangkan ini dulu biar kita enak masuk pada fardu mandi maksudnya. Kurang lebih itulah mandi sunnah. Banyak jumlahnya. Berapa itu berkata? Baru 14 hari raya Idul Fitri digabung atau enggak? Oh digabung. Itu aja udah banyak. Sholat gerhana matahari dalam bulan digabung. Oh iya, jadi lebih dia digabung. Oh iya. Di waktu ini 17 karena beda, Idul Fitri beda hari. Iya, itu dibatasi, bisa betul dibatasi. Baik. Nanti itu mandi berbagai cara-cara waktu dan lain sebagainya pada bab-bab ke depan. Nah, sekarang sesudah kita tahu mandi wajib dan mandi sunnah, baik mandi wajib maupun mandi sunnah, ini ada aturan yang diatur oleh agama supaya mandi ini sah menurut agama. Jadi bukan mandi asal siram aja badanku. Bagaimana mandi junub itu? Saya selalu mandi basah. Emang di mana-mana juga mandi mau basah. Emang ada yang mandi kering? Enggak ada. Tapi bukan mandi basah, mandi sesuai tuntunan Nabi. Karena itu agar supaya mandi junub ini sah, yang berimbas pada sholat kita sah, masuk masjidnya boleh, baca Qur'annya boleh dan seterusnya dari larangan itu. Maka mandi ini ada rukun-rukun, ada fardu-fardu. Kalau pengen sempurna tentu ada sunnah-sunnahnya dalam mandi. Kalau pengen mandi Jumatnya dapat ganjaran, kalau pengen mandi Idnya dapat ganjaran. Begitu yang 17 itu. Maka rukun mandi ini harus benar-benar dijaga. Tapi ini enggak berimbas sholat sah dan tidak enggak, karena mandi sunnah. Yang paling pokok mandi wajib ini yang harus kita jaga supaya benar. Namanya rukun mandi atau fardu mandi. Apa itu definisi fardu mandi? Ma yatawaqqa'u alaihi sihhatul musli.
yaitu sebuah juz'un min. Yang namanya fardu mandi itu perkara-perkara yang kesahan mandi membutuhkan itu dan bagian daripada mandi. Inilah yang disebut fardu mandi. Bahasa lainnya rukun mandi, tapi bahasa yang paling benarnya fardu mandi. Sebab kalau rukun diwajibkan mualat, tapi kalau kata-katanya fardu tidak mesti mualat. Kalau sholat mesti mualat, maka fardu sholat dan rukun sholat sinonim. Tapi kalau dalam mandi, fardu mandi dan rukun mandi beda, walaupun sama secara bahasa. Kenapa enggak disebut rukun mandi? Karena tidak ada mualat dalam mandi, sehingga bahasanya fardu mandi sama dengan wudu. Lalu ada berapa fardu mandi itu? Fardu mandi itu kata kiai kita, wa farduhu ayil usli syai'an. Fardu mandi itu biasa ada dua komponen yang harus ada dalam mandi itu, baik mandi wajib maupun mandi sunnah. Namun saudara, ada dua perkara ini mengikuti pendapat yang muhtamad. Imam Nawawi tuliskan di dalam kitab Rawdatul Talibin, dua saja fardu mandi. Tapi Imam Rafi'i mengikut daripada kitab Matan Takrib, fardu mandi ada tiga, yaitu ditambah satu menghilangkan najis. Kata Imam Nawawi, menghilangkan najis ini bukan rukun dalam mandi, tapi syarat buat sahnya mandi, sehingga tidak perlu dimasukkan menghilangkan najis pada rukun mandi. Dan ini diikuti oleh Pak Firmai sebagai murid Ibnu Hajar Al-Haytami, fardu mandi dua. Kalau saudara mendengar ada yang tiga, pastikan yang ketiga itu menghilangkan najis sebelum mandi. Begitu. Dan itu menurut Imam Nawawi tidak perlu, asal ada disiram saja, najis dengan sendirinya hilang, tidak perlu dijadikan rukun. Begitu. Cuma dua. Ingat-ingatin yang wajib dalam mandi cuma ada dua. Yang pertama dari dua itu adalah niat. Kenapa dalam mandi ini ada niat? Sebab mandi wajib ini maupun mandi sunnah adalah ibadah. Setiap ibadah itu butuh kepada niat. Kata Nabi dalam hadis yang sahih, Imam Bukhari riwayatkan daripada nomor 21 pada Sahihul Bukhari. Hadisnya dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, innamal a'malu binniyat. Kata Nabi, sesungguhnya sahnya amal ibadah yaitu dengan niat. Mandi adalah ibadah, maka mandi butuh niat. Ibadah, tapi ibadah yang bukan mimbar itu, bukan bab menghilangkan. Kalau bab menghilangkan, walaupun itu ibadah, tidak disuruh oleh agamanya. Mana menghilangkan? Menghilangkan najis, cebok. Biasanya kalau cebok pakai niat enggak? Niat saya cebok, hilangin Kalau pakai itu dulu kan? Emang agama kadang ngajarin kagak. Itu nimbang bisa. Begitu juga bayar utang, ngilangin tanggungan.
nggak perlu niat bayar utang. Bahkan kata uang utang ente niat uang ada temen mendingan dosa niat tapi bayar. Setuju kan? Ya memang begitu. Saya niat kelamaan seluruhnya itu kata Tuhan. Tenangnya membagi itu adalah mandi ini ibadah, maka kudu ada niat. Niat ini tempatnya di mana? Niat itu tempatnya di dalam hati, bukan di mulut, bukan. Melafalkan di mulut sunnah. Wong niat memahalluhal qalbi. Niat mandi ini di hati. Di hati. Hati itu yang mana? Jadi kalau kita jadi adik, abang kita gede tinggi, suka cari melulu loyor ulama kita melawan. Tidak berani, tapi dia awas lubang, saya tunggu tuanya. Bisa nggak gitu? Halo, bisa nggak? Bisa nggak diakin begitu? Bisa. Ada hurufnya kan? Enggak ada. Ada suaranya. Itulah hati. Di situ niat mandi. Melafalkannya sunnah, ngomongnya. Untuk apa ini ngomong? Ngomongnya itu melafalkan itu liusa dan lisanul qalba, untuk supaya lidah kita bantu hati. Karena hati banyak yang dipikirin, nanti bakal ragu, maka perlu disokong oleh lidah supaya kuat, tidak kemana-mana hati itu. Begitu juga kayak orang nonton bola, Ronaldo, dia nendang bola gol, kita diem aja mulutnya, gol nggak kira-kira, gol nggak? Gol juga, tapi kenapa itu orang begitu? Kenapa itu mulutnya itu? Ekspresi hati. Itulah melafalkan niat. Dan disuruh oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, waktu umrah haji Nabi ajar niat, nawaitul hajj wa ahram itu ngelafalin. Ya, haji ibadah, mandi ibadah sama, lafalin. Nawaitu nanti caranya, niat tempatnya di hati. Cuma caranya niat mandi hadas besar ini bagaimana? Wah, kalau ngomong cara, banyak cara niat mandi. Ada 8 cara niat mandi ini, terserah yang mana ada jadi. Mandi besar ini. Pertama, yang umum, nawaitul husna biraf'il hadatsil akbari fardhan lillahi ta'ala. Kan begitu tuh. Aku niat mandi. Orang Melayu sajaku mandi. Apa itu sajaku? Saya ganti aja puisiku mandi atau pantunku mandi. Bukan ini bahasa Melayu. Sajaku itu aku niat. Begitu. Nggak usah ganti aja udah. EYD gitu. Jadi yang tadinya EYD jadi EYD, bahasa yang disempurnakan.
Sajak saja sahaja aku itu orang Malaysia, orang Brunei, Singapura itu, orang Moro itu bahasanya. Kalau kita aku nih ya udah bahasa Indonesia gitu. Punya Nabi karena mengangkat ada susah baru karena takut. Kata Batul Main cara niatnya satu. Kalau orang junub apa habis keluar mani ataukah dia habis bersetubuh, dia niatnya begini, nawaitu raf'al janabati. Segitu doang. Jadi aku niat mengangkat junub, boleh mengangkat janabah gitu, boleh begitu. Lillahi ta'ala itu maksudnya. Jadi aku niat mengangkat hadas junub. Kalau yang habis dia tidur sama diri atau habis keluar sederhana. Kalau lahir nawaitu raf'al haidi, jadi niat saya mengangkat hadas haid. Jadi orang nifas nawaitu raf'an nifasi, jadi aku niat mengangkat nifas, yakni hadas nifas. Maksudnya hukum yang timbul gara-gara nifas ini yang mau diangkat, bukan headnya, bukan wong darah besar dari badannya, cuma yang timbul gara-gara haid. Ada larangan, nggak boleh sholat, ini yang mau diangkat, hilang. Yang tadinya nggak boleh jadi iya, begitu maksudnya. Boleh tuh begitu. Boleh juga niat mandinya nawaitu ada fardil usli, boleh. Silakan niat membayar nawaitu ada fardil usli, aku niat menunaikan kefarduan mandi, boleh begitu. Boleh juga dia niatnya nawaitul ghuslan mafruḍ, boleh aku niat mandi yang difardukan, boleh. Boleh juga niatnya nawaitul ghuslan wajibah, aku niat mandi yang wajib, boleh. Orang dulu banyak cara-cara. Begitu juga boleh nawaitu raf'al hadasi, aku niat mengangkat hadas. Segitu doang tuh. Mandi boleh, enggak perlu pakai akbar, enggak pakai akbar jadi, cuman pakai akbar lebih utama. Maka yang di perhubungan itu udah paling top marotoknya, udah paling sempurna muamalahnya. Nawaitu raf'al hadas boleh tanpa perlu embel-embel al-akbari. Ngomong al-akbari ini sebagai penguat saja, enggak pakai jadi, enggak pakai akbar-akbar jadi. Udah pasti kalau mandi mau hadasnya besar, udah qorenatul hal jadi. Tapi ditambahin akbar lebih afdal, itu aja. Boleh juga niatnya begini, nawaitu taharata anil hadas, aku niat bersuci dari hadas, boleh. Boleh juga nawaitu taharata anil hadasil akbari, aku niat bersuci dari hadas yang besar, boleh. Pokoknya niat membani, boleh. Boleh juga niatnya nawaitu ada al-ghusli, boleh. Aku niat menunaikan mandi, boleh. Dengan kata menunaikan
ini berarti mandinya mandi wajib. Begitu. Tapi kalau orang niatnya aku niat mandi kok enggak boleh. Enggak jadi cara niat begitu. Aku niat mandi karena Allah Ta'ala. Enggak jadi. Kalau wudu jadi. Aku niat wudu karena Allah Ta'ala. Jadi. Kenapa? Kalau wudu cuma satu, wudu ibadah. Tidak ada wudu adat. Kalau mandi ada dua. Ada mandi pagi, mandi biasa. Ada mandi junub, mandi agama. Sehingga kalau aku niat mandi belum jelas. Kata Nabi, gak cukup innal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Orang wajib takyin. Kalau niat mandi belum jelas. Mandi apa ini? Pagi, mandi junub. Kalau niat mandi pagi, hasil mandi pagi hadas berhilang. Karena wa innama likulli imri'in ma nawa. Bagi tiap-tiap orang mendapatkan apa yang ia niatkan. Niatnya mandi adat, ada dia. Niatnya mandi agama, maka oleh karena tidak jelas wajib diperjelas. Tidak jadi kalau mandi dulu niatnya nawaitul ghusl. Sebab mandi ada dua, ada ibadah, ada adat. Dan ada juga mandi sunnah. Begitu. Oleh karena itu ini cara-cara mandi, niatnya. Boleh juga niatnya begini. Nawaitu ada al-muslim muftaqir atau nawaitu ada al-muftaqir ila sholat. Aku niat menunaikan perkara yang butuh kesahan sholat kepadanya. Gimana? Ada boleh. Caranya banyak. Kalau cara, maka kalau cara jangan diributi. Kalau cara namanya teknis, yang kudu diributi prinsip. Prinsipnya mengagungkan Nabi wajib. Kudu kita mengagumi Nabi. Jangan merendahkan Nabi. Memperingati keagungan Nabi bagus. Caranya terserah. Saudara mau nyantuni, saudara mau baca maulid, saudara mau sedekah, atau dikumpulin semuanya. Di situ kumpul orang silaturahim, di situ ada baca Quran, di situ ada baca sejarah Nabi, di situ namanya maulid, di situ dibaca, diterangkan tentang sepak terjang Nabi, di situ ada sedekah, namanya perayaan maulid. Bersama cara, tidak usah ribut. Jangan ngeributin judul, yang harus diributin isi. Minyak babi cap unta, minyak unta cap babi, begitu aja. Minyak babi cap unta, halal cap unta. Iya, jadi kita jangan komentari cap isi. Minyak unta cap babi,